Mungkin kalian ketika melakukan itu tidak memiliki pasangan, dan akhirnya kalian perlu untuk membeli alat yang digunakan untuk memuaskan. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel, dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo, hai, ketemu lagi, dan akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dan aku sangat senang kalau misalnya aku harus kalau tiba saatnya kita bertemu lagi di channel ini pastinya. Tapi hari ini aku akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kalian untuk kesehatan kalian. Jadi dimana acara ini, nama acaranya Do or Don't. Jadi lakukan atau tidak dilakukan ya. Nah, kali ini temanya adalah berbicara mengenai membuat diri kita lebih sehat setelah kita melakukan itu dengan pasangan kita. Nah, pastinya kalian penasaran kan bagaimana tips dan trik supaya kita terhindar dari infeksi dan tetap sehat, bugar, serta nyaman dalam melakukan hal tersebut? Subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like semua video yang ada di channel ini dan share ke teman-teman kalian semua. Udah subscribe? Kalau sudah, aku mau langsung aja bahas ke topik yang pertama. Yang pertama adalah bersih-bersih ketika kita sudah melakukan itu. Nah, bersih-bersih yang dimaksud tidak harus kalian misal setelah melakukan itu langsung pergi ke kamar mandi gitu ya, atau kesannya tuh langsung kayak bersih-bersih, kesannya habis jorok-jorokan tuh, habis main-main kotor-kotoran. Nggak usah seperti itu juga ya, jangan berlebihan. Nah, caranya cukup simpel sekali, cukup mudah sekali. Mungkin kalian di rumah punya air hangat. Kalau misalnya kalian punya air hangat, kalian basuh dulu permukaan Miss P-nya atau Mr. P-nya. Lalu setelah kalian basuh dengan air hangat, mungkin kalian bisa tambahkan sedikit sabun, tapi sabunnya yang ringan aja ya, jangan sabun-sabun yang yang terlalu basah mungkin, atau juga jangan sabun-sabun yang mengandung banyak chemical yang tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan keasaman atau kebasahan dari permukaan Miss P atau Mr. P, seperti itu. Bagi perempuan yang ingin membersihkan bagian Miss P-nya, itu tidak perlu kalian membersihkan secara berlebihan. Jadi yang terpenting adalah kalau misalnya sudah melakukan itu, lakukan dengan baik dan benar, contohnya seperti yang sudah tadi saya bilang, tapi jangan berlebihan. Karena jika tidak dibersihkan, kemungkinan akan terjadi infeksi pada urinary tract atau saluran urin kita. Nah, bagaimana jika kalian memiliki kulit yang sangat sensitif atau sudah terjadi infeksi pada bagian Miss P-nya atau Mr. P-nya, maka kalian sebaiknya tidak usah menggunakan sabun, hanya menggunakan air hangat saja, lalu kemudian bisa langsung mengkeringkannya sehingga tidak terjadi kelembaban yang berlebih. Bagaimana dengan laki-laki yang tidak disunat atau berkuncup? Biasanya ada laki-laki yang disunat dan ada yang tidak disunat. Kalau mungkin yang tidak disunat, yang disunat dulu ya. Kalau yang disunat mungkin relatif simpel, kalian bisa langsung membasuhnya atau mengelapnya dengan air hangat atau dengan lap hangat gitu ya, lalu kemudian diberikan sabun yang ringan aja, jangan terlalu basah banget. Nah, setelah itu ketika sudah kering, ketika sudah diberikan sabun, dikeringkan, itu cukup. Tapi bagi yang berkuncup itu mungkin harus ada tahapan ekstra. Tahapan ekstranya seperti apa? Tahapan ekstranya kalian harus, misal ini itu Mr. P. Nah, terus yang bagian kuncupnya itu kalian agak tarik ke bawah, lalu di bagian kepalanya itu dibersihkan ya, seperti itu. Nah, itu akan menghindari terjadinya infeksi. Jadi ketika berhubungan seperti itu, kemungkinan ada bakteri atau infektan masuk ke bagian kuncupnya itu, sehingga kuncupnya itu perlu juga untuk dibersihkan. Yang kedua, ini yang jangan dilakukan. Yang jangan dilakukan adalah kalian membasuh atau memasukkan air ke dalam Miss P atau Mr. P. Kalau Mr. P mungkin agak-agak kurang familiar, tapi kalau mungkin Miss P itu kalian bisa memasukkan, setelah kalian melakukan hubungan itu, kalian bisa memasukkan air ke dalam Miss P-nya dengan keinginan agar supaya lebih bersih gitu. Tapi itu justru akan meningkatkan atau juga rentan terhadap infeksi. Nah, jadi sebenarnya di dalam bagian Miss P itu terdapat bakteri yang menyeimbangkan keadaan di dalam Miss P kita, Miss P kalian ya. Jadi kalau misalnya keadaannya kurang seimbang dengan tubuh kita, bakteri-bakteri baik yang ada di dalam sana ya, bagi perempuan itu bisa menyeimbangkan keadaan keseharusannya seperti apa. Jadi ketika kalian memasukkan air, nanti air itu dikhawatirkan akan membawa semua bakteri-bakteri baik yang dimana seharusnya bisa melindungi kalian dari infeksi-infeksi yang mungkin terjadi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat bakteri baik dan kadang terdapat bakteri jahat yang dimana biasanya langsung akan didatengin oleh antibodi kita. Nah, tapi bakteri baik ini juga jangan sampai diusir ya. Jadi makanya harus tahu tata cara bagaimana membersihkan yang baik dan benar. Jangan sampai rajin-rajin ngebersihin, ternyata salah caranya. Itu jangan sampai ya. Nah, mengenai di dalam Miss
P itu kan mungkin kita berpikir bahwa oh tadi Mr. P sudah masuk nih. Nah, Miss P ini mungkin perlu dibersihkan bagian dalamnya. Itu tidak perlu ya, tidak perlu sampai kita membersihkan bagian Miss P-nya itu. Karena apa? Karena sebenarnya secara biologis badan kita bisa membersihkan bagian dalam itu dengan sendirinya. Biarkanlah Miss P itu bekerja dengan alamiahnya. Nah, mungkin untuk di permukaannya itu kita perlu dibersihkan gitu. Meskipun mungkin kadang kita berpikir, tapi nanti di dalamnya tercium aroma-aroma yang kurang sedap gitu. Kalau misalnya kita cuci dengan air sampai ke dalam, aromanya lebih segar gitu. Itu sebenarnya tidak perlu, karena memang sesuatu yang alamiahnya memang agak mungkin bau-baunya agak-agak apa ya? Kalau saya nyebutnya agak-agak anyir gitu ya, tapi itu tidak masalah karena itu adalah sudah natural dari sananya atau seharusnya seperti itu gitu. Malah nanti kalau misalnya terlalu tercium bau wangi parfum dari sabun atau dari zat lain yang dari luar, itu malah yang nanti akan memunculkan tanda tanya, wah ada apa ini gitu kan. Yang ketiga, jangan terlalu berlebihan menggunakan bahan-bahan chemical. Jadi di luar sana mungkin banyak sekali orang-orang atau misalnya farmasis atau apa ya, nggak mungkin tidak terlalu farmasis apa ya, mungkin banyak produsen yang membuat berbagai sediaan untuk membersihkan bagian itu, tapi di sana tuh banyak sekali bahan-bahan chemical yang mungkin justru tidak menguntungkan, bahkan membuat kulit kita itu menjadi breakout. Nah, yang pertama biasanya bahan-bahan pembersih itu hindari yang banyak mengandung deterjen, banyak mengandung parfum, dan juga beberapa jenis sampo itu harusnya dihindari. Nah, yang berikutnya adalah kita juga hindari sebisa mungkin jika memang tidak perlu untuk menggunakan, jangan digunakan. Contohnya tapon yang kita gunakan, misal jangan sampai keseringan menggunakan, atau bahkan lebih jangan lagi kalau misalnya kita menggunakan tapon yang satu kita share ke teman lain untuk dipinjamkan, itu juga tidak direkomendasikan. Yang keempat adalah kosongkan kandung kemih. Jadi setelah kita mungkin melakukan itu dengan semangat bersama pasangan kita sebaiknya mengkosongkan kantung kemih. Kantung kemih itu apa? Kantung kemih itu adalah suatu organ tubuh yang dimana bagian tersebut menampung air kencing kita sebelum dikeluarkan oleh tubuh ke luar badan kita. Nah, ketika kita sedang melakukan itu, kemungkinan terjadi atau kemungkinan masuknya bakteri-bakteri tertentu ke dalam kandung kemih itu sangat mungkin terjadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita sudah selesai melakukan itu, alangkah lebih baiknya kita langsung kencing. Sebisa mungkin kencingnya itu harus banyak. Nah, juga mungkin disarankan sebelum kalian melakukan hubungan itu, juga disarankan untuk kalian minumnya banyak, atau cairan tubuh yang ada di dalam tubuh kalian itu kalau bisa banyak atau setidaknya stabil gitu. Nah, jadi diusahakan ya setelah melakukan hubungan itu langsung kalian ke kamar mandi langsung kencing gitu. Jadi setelah itu keluar, setelah keluar kalau biasakan kencing. Yang kelima adalah ketika sudah melakukan hubungan itu, kalian langsung ambil segelas air, kalau bisa gelas itu yang besar gitu, sehingga diharapkan badan kalian tuh terhidrasi dengan baik, badan kalian itu memiliki cairan yang cukup, bahkan boleh berlebih pada saat itu. Yang penting berlebihnya jangan berlebihan banget ya, mungkin kalian boleh minum 1 gelas atau 2 gelas itu boleh, karena jika badan kalian terhidrasi dengan baik, otomatis cairan kencing juga yang akan kalian keluarkan itu pastinya akan lebih banyak dibandingkan ketika kalian setelah melakukan itu tidak meminum air. Harapannya ketika kalian sudah banyak mengandung air badannya, itu akan dikeluarkan secara otomatis oleh bagian saluran ekskresi pembuangan air di tubuh kita, yaitu bagian urinary tract. Yang keenam, setelah kita melakukan hubungan itu, mungkin sebelumnya kita menggunakan baju berbahan yang stretch atau menggunakan jeans, itu boleh-boleh saja ketika sebelumnya. Tapi ketika kita sudah melakukan hubungan itu, tidak disarankan memakai bahan-bahan yang ketat. Jadi usahakan menggunakan bahan-bahan yang longgar, mungkin contohnya baju tidur, atau mungkin kalau perempuannya bisa daster, seperti itu. Kenapa hal itu disarankan? Karena bakteri itu sangat suka sekali ketika mereka berada dalam keadaan yang lembab, dalam lingkungan yang lembab. Nah, jika kita misal terstretch badan kita kayak mungkin di bagian Mr. P atau Miss P itu sangat ketat, itu akan akan susah bagian badan kita untuk mengeluarkan air atau susah untuk bernapas gitu. Jadi yang terpenting adalah agar kulit kita bisa bernapas dengan leluasa gitu. Nah, jika memungkinkan, kalian hindari juga bahan-bahan yang seperti pantyhose, girdless, dan panties. Nah, yang terlalu sempit atau stretch. Nah, disarankan juga kalian menggunakan bahan yang berbahan cotton atau mungkin katun, bahasa saya nyebutnya katun, tapi bahasa
Inggris kalau tidak salah nyebutnya cotton atau itulah pokoknya katun yang 100% karena katun itu bahan katun itu mampu memberikan ruang yang leluasa untuk kulit kita bernapas atau mengeluarkan, mungkin kalau misalnya ada air di permukaan kulit itu bisa terserap langsung oleh kain itu sendiri karena kain katun memiliki daya serap yang baik terhadap air. Nah, jadi nanti selain kulit kita mampu bernapas dengan lega, kalau misalnya ada cercah atau cipratan air yang masih tersisa yang mungkin kita belum lat tuh, nah itu nanti bisa terserap oleh bahan katun tersebut. Kalau kalian misal bingung nggak punya celana dalam yang longgar atau semua celana dalam kalian itu ketat, lebih baik kalian tidak usah menggunakan celana dalam setelah kalian melakukan hubungan tersebut, karena itu akan lebih bagus. Artinya udara akan lebih sirkulasi udaranya akan lebih bagus ketimbang kalian menggunakan celana dalam yang terstretch seperti itu. Nah, seperti itu ya. Yang ketujuh, ketika kalian sudah melakukan itu, kalian biasakan untuk mencuci tangan. Jadi mencuci tangan ini sebenarnya sangat esensial meskipun kita setelah melakukan aktivitas apapun, kita baiknya mencuci tangan. Nah, ketika melakukan hubungan itu kan mungkin kita memegang bagian yang ininya, bagian yang itunya, kan ada juga orang bilang katanya hubungan itu adalah hubungan jorok, jadi mungkin banyak kemungkinan terjadi banyak sekali di sana mungkin beberapa hal yang perlu kita jaga kehigienitasannya setelah melakukan itu. Maka diusahakan untuk selalu mencuci tangan kalian ketika kalian selesai melakukan itu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kalian ketika melakukan itu pegang sini pegang sana, terus ketika kalian setelah melakukan itu kalau nggak cuci tangan, misal kalian nyentuh hidung kalian gitu kan, hidung kalian lebih sensitif daripada bagian tangan kalian. Maksudnya mungkin tangan kalian ketika kena bakteri akan biasa aja, tapi kalau hidung kalian mungkin nanti akan memancing flu dan lain sebagainya. Itu tidak mau terjadi kan. Maksudnya kita melakukan itu untuk sesuatu yang senang-senang dan harapannya tetap sehat, tapi kalau misalnya nanti sebaliknya nggak mau banget kan. Nah, ingat yang selalu dalam melakukan apapun, setelah melakukan apapun, dan termasuk salah satunya begitu, langsung cuci tangan. Yang kedelapan, mungkin kalian ketika melakukan itu tidak memiliki pasangan dan akhirnya kalian perlu untuk membeli alat yang digunakan untuk memuaskan birahi kalian. Contohnya ada sebuah alat gitu ya yang misal kalian beli alat nih karena kalian nggak punya pasangan, terus kalian pakai alat itu. Nah, usahakan setelah kalian memakai alat itu, kalian langsung cuci ketika sudah selesai menggunakannya, dan disarankan jangan meminjamkan alat itu kepada orang lain. Dan meskipun kalian meminjamkannya, terlanjur meminjamkannya atau pernah meminjamkannya, kalian lebih baik menggunakan setelah teman kalian meminjam atau orang-orang yang meminjam alat main itu, ketika kalian ingin menggunakan lagi, kalian lebih baik menggunakan ketika kalian ingin menggunakannya, karena itu akan menjaga agar bakteri jika ada pada mainan itu tidak nempel ke mispi kalian. Berkonsultasi kepada dokter secepatnya jika terjadi sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan. Jadi misal mungkin kalian ketika sudah melakukan hubungan itu, satu hari kemudian kalian melihat ada sesuatu yang aneh, misal lendirnya harusnya berwarna putih, ini malah berwarna bening. Yang biasanya berwarna bening, ini malah justru misal warna kekuningan atau kehijauan gitu kan, kita nggak tahu. Nah, jika ada terjadi hal seperti itu, langsung berkonsultasi ke dokter, tidak perlu malu, itu hal yang mungkin saja terjadi pada siapapun. Jadi diusahakan jangan malu, jangan inisiatif sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Lebih baik konsultasikan kepada dokter, tanyakan dan jelaskan dengan segamblang-gamblangnya apa yang kalian rasakan, apa yang kalian temukan, karena biar praktisi yang mengerti, yang melakukan memberikan suggestment ataupun langkah-langkah untuk kalian lakukan ke depannya seperti apa. Yang ke-10 adalah melakukan tes kesehatan. Ketika kalian sudah melakukan hubungan itu, lebih baik kalian melakukan tes kesehatan. Tes kesehatan ini sangat penting sekali karena mungkin infeksi yang terjadi pada diri kita tidak memunculkan keluhan-keluhan dari badan kita. Jadi badan kita mungkin ngerasanya it's fine gitu, atau misalnya kayak gue nggak ngerasa apa-apa nih, jadi badan gue biasa-biasa aja gitu. Itu tidak selalu seperti itu. Kasusnya untuk beberapa kasus ada infeksi yang memang tidak disadari dan kita sudah terinfeksi bakteri-bakteri tertentu. Nah, ini diharapkan hal ini dilakukan bagi seseorang yang melakukan itu aktif. Jadi maksudnya aktif dalam artian mungkin dia pacaran dengan orang A melakukan itu, pacaran dengan orang B melakukan itu gitu. Jadi jika ada hal seperti itu terjadi pada kalian, maka kalian harusnya
melakukan pengecekan kesehatan ke laboratorium, atau mungkin bisa langsung berkonsultasi dan juga melakukan check up bersama orang-orang yang memang ahli di bidangnya seperti itu. Nah, disarankan hal ini dilakukan setelah kalian melakukan hubungan itu bersama orang yang baru kalian melakukan itu. Misal contohnya kalian kemarin putus dengan pacar si A, sekarang pacaran dengan si B dan bukan pacar nikah. Misal kemarin cerai dengan si A, sekarang nikah dengan si B. Nah, ketika mungkin kalian 1 minggu setelah melakukan hubungan itu tanpa proteksi, kalian alangkah lebih baiknya langsung mengecek atau tes kesehatan badan kalian secara laboratorium. Misal jika tidak memang terjadi reaksi-reaksi yang ada gejalanya, kalian bisa langsung ke laboratorium seperti itu. Akhirnya kita sudah mau ke tips yang terakhir, tapi ini ada additional tipsnya. Additional tipsnya adalah kalau misalnya kalian lagi mengandung, itu akan sangat rentan sekali, akan perlu banyak sekali pertimbangan atau hal-hal yang perlu kalian awasi ketika kalian melakukan hubungan itu. Jadi yang pertama, misal kalian perlu lebih memperhatikan bagian itu bersih atau tidak. Itu perlu sangat diperhatikan karena khawatirnya infeksi itu jika memang nanti sampai ada bakteri yang masuk, khawatirnya sampai ke bagian di mana saluran baby bisa dikeluarkan gitu. Itu kan takutnya intinya adalah lebih rentan. Jadi ketika dalam keadaan kalian mengandung, kalian diusahakan sebisa mungkin kalian bersih-bersih setelah melakukan itu dengan cara yang baik dan tepat. Nah, jika mungkin tips ini kalian kurang memahami apa yang aku sampaikan, kalian bisa juga langsung DM Instagram aku di sini di bawah, atau misal kalian bisa konsultasikan juga pada orang yang ahli di bidangnya. Misal ahli di bidang misal dia adalah dokter spesialis kulit gitu, atau spesialis kulit dan kelamin, atau mungkin juga kalau misalnya ada praktisi kesehatan yang lain yang mendukung, kalian boleh ya. Nah, informasi ini didapat dari beberapa ahli kesehatan. Jadi semoga ahli-ahli kesehatan yang memberikan informasi ini sehat selalu dan kita bisa menikmati tips-tips berikutnya di kemudian hari. Nah, itu aja dulu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.